Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas mengenai prediksi kanker payudara menggunakan metode random forest. Tapi sebelum itu izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Nuryani dengan NIM 2201010016. Dengan saya Suci Mula Salsabila dengan NIM 2201011009. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kanker payudara. Kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita di seluruh dunia. Kondisi ini semakin buruk karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan dini dan terbatasnya akses ke fasilitas diagnosis terutama di daerah terpencil. Akibatnya, banyak kasus baru terdiagnosis pada stadium lanjut di saat peluang kesembuhan menjadi sangat kecil. Dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi besar dalam membantu deteksi dan diagnosis medis. Melalui data medis seperti mamografi atau biopsi, algoritma berbasis mesin learning dapat mengklasifikasikan kanker payudara menjadi jinak atau ganas dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dan di sini ada tujuan dari aplikasi kami. Yang pertama, meningkatkan deteksi dini. Dua, memberikan edukasi. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas. Keempat, mendukung keputusan medis. Dan yang terakhir, mengurangi angka kesakitan dan kematian. Lalu di sini ada datasetnya. Datasetnya seperti ini, di mana dia ada radius min, tekstur min, perimeter min, area min, dan seterusnya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai atribut-atribut yang ada, di mana radius min itu rata-rata panjang radius tumor atau ukurannya, ada tekstur min yaitu rata-rata variasi tekstur permukaan tumor, perimeter min yaitu panjang keliling tumor, area min yaitu luas areanya, smoothness min kehalusan tepi tumor, compactness min yaitu kepadatan bentuk tumor, lalu ada concavity yaitu kedalaman cekungan di tepi tumor, ada concave point min yaitu rata-rata jumlah titik cekungan pada perimeter tumor, lalu ada symmetry min yaitu rata-rata simetri bentuk tumor, ada fractal dimension min yaitu rata-rata kompleksitas bentuk tumor, serta radius SE yaitu jarak rata-rata dari pusat sel ke tepi. Ada tekstur SE yaitu standar error dari variasi intensitas warna di permukaan sel. Ada perimeter SE mengukur standar error dari keliling sel atau panjang tepi selnya. Ada area SE yaitu mengukur standar error dari luas sel yaitu total area permukaan sel. Lalu ada smoothness SE kehalusan sel yang menunjukkan beberapa rata atau halus tepi sel tersebut. Dan selanjutnya ada compactness SE, standar error dari kompaknya bentuk sel hubungan antara keliling dan luas sel. Kedua ada concavity SE, standar error dari kedalaman cekungan pada tepi sel. Ketiga ada concave points SE, standar error dari jumlah titik cekungan pada tepi sel. Keempat ada symmetry SE, standar error dari simetri bentuk sel. Dan yang kelima ada fractal dimension SE, yaitu kompleksitas geometri sel, misalnya beberapa tidak rata bentuk tepinya. Radius WAS, selanjutnya ada radius WAS, nilai radius WAS terbesar pada sel jarak pusat ke tepi. Tekstur WAS, nilai tekstur terbesar dari variasi intensitas permukaan sel. Perimeter WAS, nilai keliling terbesar pada tepi sel. Area WAS, nilai area terbesar pada sel. Smoothness WAS, nilai kehalusan terbesar pada tepi sel. Compactness WAS, nilai kekompakan terbesar pada bentuk sel. Concavity, nilai kedalaman cekungan terbesar pada tepi sel. Concave points WAS, jumlah titik cekungan terbesar pada tepi sel. Dan ada juga symmetry WAS, nilai simetri terburuk pada bentuk sel. Dan yang terakhir ada fractal dimension WAS, yaitu nilai kompleksitas geometri terbesar pada tepi sel. Random forest, jadi di sini ada metode yang kami gunakan yaitu random forest, di mana metode ini itu sebagai pembelajaran ensemble berbasis pohon keputusan. Metode random forest memiliki kelebihan yaitu tingkat akurasi tinggi, kemampuan menangani data noise, berkinerja cepat dalam data training, control overfitting, dan mudah diterapkan. Lalu selanjutnya ada demo aplikasi dan EDA yang akan kami jelaskan bersama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kami, yaitu di mana pada tampilan ini terdapat penjelasan mengenai benign tumors atau tumor jinak dan malignant tumors atau tumor yang bersifat ganas. Lalu di bawahnya juga ada penjelasan mengenai apa itu kanker payudara, siapa yang terkena kanker payudara, dan apa gejala dari kanker payudara tersebut. Lalu di bawahnya sini adalah memasukkan data-data dari yang sudah kami dapatkan sesuai dengan apa yang diderita oleh penderita kanker payudara itu sendiri. Di sini saya sudah masukkan data-data yang sesuai dengan data-data yang sudah kami dapatkan tadi untuk mempersingkat waktu. Lalu setelah semuanya sudah terisi sesuai dengan yang diminta oleh aplikasi, bisa langsung disubmit dan dia akan muncul seperti ini. Kanker is predicted to be malignant, yang dimana itu berarti prediksi kanker ini malignan atau ganas. Dia probabilisasinya itu 95%. Jadi mungkin itu saja, dia akan mendeteksi bahwa apakah sesuai data yang diberikan tadi itu ganas atau jinak. Itu saja tampilannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan codingannya sedikit saja, di mana kita langkah pertama itu memasukkan library-nya seperti import Flux, NumPy, Matplotlib, Pandas, Random Forest, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini yaitu inisial dari aplikasi Flux tersebut. Lalu di sini ada rute untuk halaman utama atau homepage-nya, di mana kita akan diarahkan ke HTML sebagai inputan data. Lalu setelah itu, di tampilan ini adalah rute untuk memproses prediksi setelah pengguna itu mengirimkan data-datanya. Jadi setelah data-data itu dikirimkan oleh penggunanya atau
yang mengaksesnya, maka dia akan mengeluarkan prediksi yang sesuai gitu. Di sini adalah menentukan outputnya. Outputnya itu seperti prediksi tadi, entah dia malignen atau ganas atau bening yaitu jinak. Setelah itu dia akan mengambil akurasi tertinggi dari kedua kelas tersebut. Seperti akurasi kami yaitu di atas 95%. Setelah itu dia akan memunculkan outputannya tadi seperti yang sudah saya tampilkan tadi, yaitu apakah dari data yang sudah dimasukkan itu jinak ataupun ganas. Begitu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai EDA. Di sini ada EDA gambar pertama, yaitu diagram batang, di mana menampilkan distribusi diagnosis dari dataset yang membandingkan dua jenis diagnosis, yaitu ganas dan jinak. Ganas diwakili dengan warna hijau dan jinak diwakili dengan warna orange. Seperti yang kita lihat, sesuai dengan jumlah sampel yang ada, bahwa diagnosis jinak lebih besar daripada jenis diagnosis ganas, sehingga bisa dipastikan bahwa kesehatan yang tidak berbahaya lebih sering ditemukan pada dataset ini. Lalu yang kedua ada box plot, di mana box plot ini diwakili dengan beberapa fitur yang ada pada kelompok tumor, yaitu seperti radius mean, tekstur mean, perimeter mean, dan area mean. Warna hijau mewakili ganas dan warna orange mewakili jinak. Seperti yang kita lihat, perbedaan dari setiap kotaknya ini berbeda-beda dan posisi tingginya juga berbeda-beda. Jadi, semakin besar suatu kotak, maka semakin besar variasi dari fitur-fitur pada kelompok tumor. Begitupun dengan posisinya, semakin tinggi suatu kotak, maka dia akan semakin tinggi juga fitur-fitur dari suatu kelompok. Contohnya pada box plot radius mean ini, semakin besar dan semakin tinggi posisinya, maka semakin tinggi pula tingkat keganasan pada satu penyakit diagnosis tersebut. Lalu yang ketiga itu ada pair plot, di mana pair plot ini adalah korelasi atau menghubungkan antara radius mean atau antara fitur-fitur tersebut. Contohnya radius mean dengan area mean. Dari kiri ke bawah sampai kanan ke atas, di mana MI merah mewakili ganas dan biru mewakili jinak. Jadi semakin tinggi nilai radius mean-nya, maka area mean-nya juga akan cenderung ikutan tinggi. Itu korelasinya. Lalu ada variabilitas antar fitur, yaitu di mana area worst dan area mean ini lebih tinggi variasinya lebih daripada fitur-fitur lainnya, sehingga memungkinkan bahwa area worst dan area mean-nya ini lebih sering tersebar pada penyakit tumor. Lalu yang terakhir ini lalu yang kelima ini ada distribusi fraktal dimension mean berdasarkan diagnosis, di mana jinak diwakili dengan warna orange dan ganas diwakili dengan warna hijau. Seperti yang kita lihat, ganas cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jinak. Sehingga hal ini memungkinkan bahwa jinak lebih sering ditemukan, tetapi mereka masih tetap berada sama-sama pada kelompok tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sucimula Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan dari EDA yang kami buat. Yang pertama ada yang selanjutnya, titik merah ini cenderung berada di bagian kanan atas menunjukkan bahwa radius mean dan area mean pada tumor ganas lebih besar dibandingkan dengan tumor jinak. Terus titik biru B cenderung berada di bagian kiri bawah untuk menunjukkan bahwa tumor jinak memiliki nilai radius dan area yang lebih kecil. Kedua ada distribusi data, yang dimana distribusi perimeter lebih tinggi dibandingkan dengan kategori Banich. Data yang menunjukkan rentang nilai perimeter mean yang lebih besar, sedangkan diagnosis Banich yaitu distribusi perimeter lebih rendah dengan rentang nilai yang lebih kecil. Selanjutnya ada grafik matriks korelasi, yang dimana representasi numerik dari hubungan linear antara dua variabel. Korelasi positif ada menunjukkan hubungan langsung nilai satu fitur
meningkat, fitur lain juga meningkat, ditandai dengan warna merah. Korelasi negatif menunjukkan hubungan perlawanan nilai 1 meningkatkan, fitur lain menurun yang ditandai dengan warna biru. Nilai korelasi pada rentang -1 hingga +1 yang dimana 1 korelasi sempurna positif, -1 korelasi sempurna negatif, dan 0 tidak ada korelasinya. Selanjutnya, di sini ada distribusi fitur menjelaskan bahwa grafik ini digunakan untuk mempelajari distribusi nilai dari beberapa fitur. Nah, dan yang terakhir ada korelasi antara fitur 1 dan fitur 2, menunjukkan berhubungan antara dua fitur. Garis berregresi linear, garis regresi merah menunjukkan hubungan linear antara fitur 1 dan fitur 2. Garis ini dihasilkan oleh metode regresi yang dimana kemiringan garis slope menunjukkan hubungan positif atau negatif. Tingkat penyimpangan titik dari garis mencerminkan kekuatan hubungan, yang dimana jika titik tersebar dekat garis, korelasi menjadi kuat. Jika titik tersebar jauh, korelasi akan menjadi lemah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menjelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada kesimpulannya, yaitu aplikasi prediksi kanker payudara menggunakan metode random forest efektif dan akurat dalam mengklasifikasi tumor sebagai jinak atau ganas. Metode ini unggul dalam mengatasi overfitting, mengidentifikasi fitur penting, dan menangani dataset besar. Namun, interpretasi hasil model secara rinci bisa lebih kompleks dibandingkan metode lain. Secara keseluruhan, random forest berpotensi mendukung deteksi dini kanker dengan akurasi yang tinggi. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.